Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua MPR Bambang Susatyo. AHY mengatakan pertemuan tersebut untuk membangun komunikasi politik. Ketua Umum Partai Demokrat menyambangi gedung parlemen siang tadi untuk menemui Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan para politisi Partai Demokrat. AHY menyebut pertemuan ini adalah rangkaian silaturahmi dan membangun komunikasi politik sebagai Ketua Umum Partai. AHY mengenang masa-masa kejayaan Partai Demokrat pada tahun 2009 yang pernah menguasai mayoritas kursi parlemen. Meski penantang Bobi Nasution di Pilkada Medan Akhyar Nasution terinfeksi COVID-19, Partai Demokrat pastikan tetap mengusung PLT Wali Kota Medan tersebut maju di Pilkada Medan 2020. Saat ini berkas administrasi Akhyar maupun Salman sedang dilengkapi untuk pemberkasan di DPP Partai Demokrat dan DPP PKS. Posisi menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution sebagai bakal calon wali kota Medan semakin menguat setelah mendapat dukungan dari Gerindra. Sementara itu, Partai Demokrat masih teguh untuk mengusung Akhyar Nasution sebagai pesaing Bobi di Pilkada, meski PLT Wali Kota Medan ini terinfeksi COVID-19. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu mengatakan kondisi Akhyar Nasution yang terpapar COVID-19 tidak mengganggu tahapan pencalonan pasangan Akhyar Salman ke KPU Medan pada September mendatang. Saat ini berkas administrasi Akhyar maupun Salman sedang dilengkapi untuk pemberkasan di DPP Partai Demokrat dan DPP PKS sebelum dikeluarkannya rekomendasi untuk keduanya sebagai syarat pendaftaran ke KPU Medan. Nah justru saya tadi menyampaikan di partai itu ada tahapan fit and proper test. Setelah itu dilakukan akan dikeluarkan rekomendasi resmi untuk mendaftar. Artinya apa? DPP sudah menyarankan kepada saya untuk mengirimkan data fotokopi. Koalisi Partai Demokrat dengan PKS di Pilkada Medan 2020 sudah final dengan mengusung Akhyar Nasution dengan Salman Al-Farisi. Saat ini Partai Demokrat memiliki jumlah perwakilan 4 kursi di DPRD Kota Medan dan PKS 7 kursi. Dan ini sudah memenuhi syarat ketentuan mendaftar sebagai pasangan calon di Pilkada Medan yang minimal membutuhkan 10 kursi perwakilan di DPRD. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan siap bertarung di Pilkada 2020 baik melawan pasangan lain maupun kota kosong. Sementara Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi masih menjalani komunikasi politik. Bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa mengajak akademisi Roky Gerung untuk debat terbuka. Gibran menyatakan lebih baik bekerja untuk memenangkan pilkada yang akan digelar serentak pada Desember mendatang. Gimana Mas? Ngapain debat? Gimana Mas? Daripada debat itu mendingan kerja untuk masyarakat. Oke. Nanti berangkatnya semobil sama Agus. Ini mau diantar kalau bisa semobil ya semua. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyatakan siap bertarung dengan siapapun lawannya nanti di Pilkada Surakarta. Gibran bisa saja melawan kota kosong jika tak ada lawan yang lolos verifikasi KPUD. Saat ini pasangan jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo alias Bajo baru lolos tahap penyerahan syarat dukungan dan harus melewati beberapa tahap verifikasi lagi untuk bisa mendaftar menjadi peserta Pilkada Surakarta. Sementara Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi masih proses penjajakan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Pakubuwono 12 ini cukup kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi dan partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul juga nama Bendoro Raden Mas Suryo Sailandra Supomo yang merupakan cucu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XII. Sama seperti Putri Wulansari, Sailandra juga belum ada kendaraan politik dan masih menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak. Sailandra merupakan putra dari Gusti Kanjeng Ratu Ayukus Indria yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia.
Sementara itu, untuk meraih hati masyarakat, relawan Gibran menerjunkan tim untuk memutus penyebaran COVID-19 dan DPD dengan menyemprot disinfektan dan fogging di Norowangsan RT 5 Kerten, Kecamatan Laweyan, Solo. Penyemprotan disinfektan, terus habis ini nanti kita ke Jajar untuk penyemprotan disinfektan dan fogging. Jadi di sini relawan Porsel ini berperang melawan COVID dan DB. Sementara bakal calon wali kota independen Putri Wulansari Dewi menjalin silaturahmi dengan sejumlah partai dan tokoh nasional untuk meraih dukungan dalam menuju Pilkada Desember mendatang. Sedangkan pasangan Baju hingga kini terus menjalin hubungan dengan para tokoh masyarakat, budayawan, dan tokoh lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika Yusril Iza Mahendra dikenal sebagai akademisi dan politikus nasional, kini putranya menapaki jejak ayahnya sebagai calon kepala daerah. Belajar dari pengalaman sang ayah dan kiprahnya di panggung politik, diharapkan mampu membawanya duduk sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Belitung Timur. Tak kenal maka tak sayang. Ungkapan ini tepat bila disematkan kepada Yuri Kemal Fadlullah, calon Bupati Belitung Timur. Putra pertama tokoh politik dan akademisi Yusril Iza Mahendra ini turut meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Pencalonan Yuri Kemal Fadlullah ini kian mantap setelah mendapat dukungan dari Partai Perindo. Partai besutan Haritanu Sudibyo ini memberikan surat rekomendasi dukungan untuk maju sebagai calon Bupati Belitung Timur. Surat dukungan diberikan oleh Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq di Jakarta setelah melalui proses seleksi, rekam jejak, dan potensi kemenangan calon yang akan didukung. Kami berharap Pak Yuri dan Pak Anca bisa mewakili aspirasi dari Partai Perindo, terutama Pak Haritanu mengusung ekonomi, sebagaimana supaya ekonomi kerakyatan bisa dibangun di Belitung Timur. Kami segera akan berkoordinasi dengan Partai Perindo tingkat wilayah Babel dan juga Kabupaten Belitung Timur untuk mengintegrasikan serta mensinergikan strategi-strategi kampanye demi pemenangan pasangan Yuri dan Anca. Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan calon kepala daerah, Partai Perindo akan terjun langsung menurunkan kader dan simpatisannya sebagai bentuk dukungan untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyerahkan dokumen dugaan gratifikasi Oknum Jaksa Pinangki Sina Malasari ke Kejaksaan Agung. Maki menyebut Pinangki terbukti bertemu terpidana korupsi Joko Chandra di luar negeri. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyerahkan dokumen dugaan gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sina Malasari ke Kejaksaan Agung. Dokumen berisi bukti perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Jaksa Pinangki. Lain pertama adalah berkaitan dengan data penerbangan ke Malaysia. Yang itu saya tadi memasukkan yang data temuan tiket gitu kan, yang terutama tanggal 12. Kalau yang tanggal 25 sudah ada. Jadi ada 2 penerbangan ke Kuala Lumpur dalam rangka ketemu Joko Chandra. Itu ada yang pertama tanggal 12 November 2019, terus kemudian tanggal 25 November 2019. Pinangki Sina Malasari merupakan oknum jaksa yang terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Dalam salah satu perjalanan, Pinangki diduga bertemu terpidana korupsi Joko Chandra. Usai pelanggaran disiplin Pinangki mencuat, suami Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf dimutasi dari jabatannya. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono, mutasi dalam rangka penyegaran organisasi. Pinangki telah dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job. Kejaksaan Agung kini tengah menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan Pinangki.
Dari Jakarta, Bayu Pradana, Freddy Siburian, Yudatri, iNews melaporkan. Kasus Joko memasuki babak baru. Mabes Polri mengumumkan ada indikasi suap menyuap penghapusan red notice Joko Chandra. Sementara Mabes Polri mengancam menjemput paksa pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking jika kembali mangkir pada pemeriksaan kedua Jumat besok. Mabes Polri harus memanggil 2 kali pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking untuk pemeriksaan. Pasalnya, Anita urung hadir Selasa lalu. Anita sudah menjadi tersangka dugaan pemalsuan dokumen surat jalan Joko Chandra yang membuat sang buron bebas masuk ke Indonesia Juni lalu. Mabes Polri mengancam jika Anita kembali tak hadir akan dijemput paksa. Selain Anita, Mabes Polri telah menetapkan 1 jenderalnya, Brigjen Prasetyo, sebagai tersangka kasus yang sama. Ya tentunya kalau nanti misalnya penilaian kedua adalah tidak hadir, penyidik bisa melakukan upaya paksa untuk melakukan penjemputan dari yang bersangkutan. Mabes Polri mengendus langkah sang buron Joko Chandra sebelum ditangkap akhir Juli lalu. Syarat praktek suap menyuap. Mabes Polri kini tengah melakukan penyelidikan mencari tahu siapa pemberi dan penerima suap. Selain Mabes Polri, Gedung Bundar Kejaksaan Agung tak kalah menerima badai hebat gara-gara aksi licin Joko Chandra. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak Kejagung tak hanya menerapkan sanksi administrasi kepada Jaksa Muda Pinangki Sirna Malasari. MAKI menilai ada dugaan pidana di balik pertemuan Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra di luar negeri. Oknum jaksa ini, P ini justru membiayai tiketnya dari Anita. Nah, dari pengertian itu itu dugaan gratifikasi karena berarti dia dapat yang lebih lagi, wong dia membiayai kan itu kan. Dan bahwa isu ada uang juga, tapi secara tidak saya bisa buka nilainya berapa segala macam, tapi saya sudah serahkan ke sana dugaan adanya uang gitu. Setidaknya yang untuk uang rangkaian yang katakanlah kira-kira untuk akomodasi dan hotel segala macam itu. Kejaksaan Agung memang telah mencopot Pinangki karena pelanggaran etis setelah diduga sering bertemu buronan Joko Chandra di luar negeri. Langkah Kejagung diambil setelah beredar foto Jaksa Pinangki bersama sang buron. Komisi Kejaksaan mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung, tapi tetap melihat kemungkinan pelanggaran pidana Jaksa Pinangki. Karena begitu mudah ia bertemu Joko Chandra di saat Kejaksaan Agung tak bisa menangkapnya belasan tahun. Bertemu terpidana buron itu kan tidak diperbolehkan. Ya, oleh karena itu perlu didalami ya proses ini. Apalagi salah satu dari 3 yang ada di foto itu yaitu penasihat hukum telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tugas jaksa kan melakukan eksekusi. Di saat yang sama, kejaksaan begitu sulit sampai sekian tahun tidak bisa dieksekusi. Kok ada yang bisa foto-foto ya mudahnya oknum jaksa P itu? Tentu itu pertanyaan yang harus dijawab secara transparan agar publik yakin bahwa penegakan hukum ini berjalan dengan konsisten, transparan, dan akuntabel. Tak hanya Jaksa Pinangki yang kena copot jabatan di Gedung Bundar, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mencopot Jaksa Muda Bidang Intelijen Jan Maringka. Sebelumnya, Burhanuddin sempat mengakui ada kelemahan intelijen di institusinya, mengendus keberadaan Joko Chandra, tapi di saat bersamaan, Jaksa Pinangki justru bisa mudah bertemu. Setelah buron 11 tahun, Joko Chandra kini tak hanya harus menjalani vonis 2 tahun penjara Mahkamah Agung tahun 2009. Dugaan pidana baru juga mengancamnya akibat aksinya beberapa bulan terakhir ini. Pemirsa, karena perkara warisan seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggugat ibu kandungnya ke pengadilan. Meski mediasi telah ditempuh, sang anak tetap bersikeras menggugat ibunya. Seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Agama Negeri Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat.
Gugatan terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Sang ibu sekaligus tergugat mengaku sedih dan kecewa. Menurutnya almarhum suaminya pernah berpesan untuk menjaga rumah mereka agar menjadi milik bersama. Mak, ini pengadilan agama, ya. Siapa yang tahu dibaca sama anak saya? Ini Ruli, mak, dia bergugat, dia bilang. Yang digugat yang apa digugat ini? Saya sama adik-adiknya. Yang deposito itu berarti yang digugat? Iya, saya deposito. Saya, nama saya tidak mau, saya pakai nama anak saya itu. Pakai nama saya. Kemarin disuruh minta maaf, dia tidak mau. Saya tunggu di pintu, sengaja saya tunggu di pintu. Dia lewati saya. Saya tunggu di parkiran, dia lewati saya, tidak mau dia. Sebelum sidang berjalan, pihak pengadilan juga telah memediasi penggugat dengan para tergugat. Namun, penggugat tetap bersikeras menggugat ibu dan saudara-saudara kandungnya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.